Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini bersama lagi dengan Bu Nurul kita akan belajar Al-Islam. Anak-anak, sebenarnya materi yang Bu Nurul sampaikan ini adalah materi home visit kita pada periode yang pertama, yaitu pelajaran Al-Islam bab 1, 3 surah-surah pendek. Surah-surah pendek tersebut adalah surah Al-Infitor, surah At-Takwir, dan surah Abasa. 3 surah ini yang Bu Nurul pesan kepada kalian, Bu Nurul tugaskan kepada kalian untuk dihafalkan satu persatu dalam satu semester. Kalian yang sudah menyetorkan hafalan surah Al-Infitor berarti masih ada tagihan surah At-Takwir dan Abasa. Jika sudah menyetorkan surah Abasa, maka masih ada tagihan surah Al-Infitor dan At-Takwir. Jika sudah menyetorkan surah At-Takwir, maka masih ada tagihan surah Al-Infitor dan Abasa. Begitu. Nah, ini adalah surah Al-Infitor. Tulisannya sangat kecil anak-anak, maka anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya yang terjemahan. Bisa kalian baca pelan-pelan beserta dengan terjemahannya. Oke, surah Al-Infitor. Al-Infitor itu artinya adalah terbelah. Urutan surahnya surah ke-82. Jumlah ayatnya ada 19, turun di kota Makkah. Karena turun di kota Makkah, maka tergolong surah Makkiyah. Adapun kandungan surah Al-Infitor pada ayat 1 sampai ayat 4 itu adalah gambaran hari kiamat. Pada ayat 7 dan ayat 8 menggambarkan manusia adalah makhluk yang sempurna. Pada ayat 10, 11, dan 12 berisi malaikat setiap saat mengawasi perbuatan kita, perbuatan manusia. Pada ayat 13 dan 14 orang beriman tempat kembalinya adalah surga, begitu pula kebalikannya. Dan pada ayat 19 adalah perintah untuk tolong menolong. Ini sudah Bu Nurul sampaikan juga ketika kemarin home visit. Ini adalah surah At-Takwir anak-anak. Tulisannya lebih kecil daripada surah Al-Infitor. Maka sebaiknya kalian membuka Al-Quran dan terjemahannya serta membacanya. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa At-Takwir artinya adalah menggulung. Urutan surat ke-81 jumlah ayatnya 29. Insya Allah kalian sudah hafal. Turunnya di kota Makkah, maka disebut golongan surah Makkiyah, sama dengan surah Al-Infitor. Adapun kandungannya, surah At-Takwir ayat 1 sampai 14 ini menceritakan peristiwa hari kiamat. Pada ayat 19 hingga 21 mengisahkan Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa disebut mulia? Karena Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Adapun pada ayat 25 hingga 27 berisi fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup, dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka dari kandungan surah At-Takwir ini Bu Nurul berpesan kepada kalian ketika home visit supaya kalian meluangkan sedikit waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Surah yang ketiga adalah surah Abasa. Anak-anak, ini adalah tulisan surah Abasa. Jika tidak jelas, maka kalian bisa membuka Al-Qur'annya dengan terjemah. Kalian mesti membaca dan terjemahannya juga. Setiap satu ayat dibaca terjemahnya, satu ayat dibaca
sampai selesai. Nah, surah Abasa. Arti dari Abasa adalah bermuka masam. Urutan surah yang ke-80, jumlah ayatnya 42. Sama seperti surah Al-Infitar dan At-Takwir, Abasa turun di kota Makkah dan digolongkan sebagai surah Makkiyah. Adapun kandungan surah Abasa, ayat 1 hingga 11, ini adalah kisah Nabi Muhammad yang bermuka masam kepada sahabatnya Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Kalian bisa membacanya di dalam Al-Quran terjemah. Pada ayat 17 hingga 19, peringatan Allah kepada manusia supaya tidak sombong, sebab manusia yang seperti kita ini adalah dijadikan dari air mani yang sangat menjijikkan. Kalian bisa membacanya pada ayat 17 hingga 19, maaf. Kemudian pada ayat 24 hingga ayat 32, ini Allah menumbuhkan dan yang mengatur ciptaannya. Adapun manusia hanya bisa menanam dan merawat. Nah, pada ayat 33 hingga 42, keadaan manusia pada hari kiamat ada dua golongan. Ada yang berseri-seri, dia adalah orang yang beramal soleh, dan orang yang tertutup debu karena beramal buruk selama hidupnya. Nah, perhatikan anak-anak, terdapat keterkaitan surah Al-Infitar, At-Takwir, dan Abasa. Yang pertama, ketiga surat itu sama-sama menjelaskan peristiwa hari kiamat. Yang kedua, ketiga surat tersebut sama-sama menjelaskan kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, ketiga surat tersebut menjelaskan balasan bagi manusia atas perbuatannya di dunia. Oke anak-anak, dalam home visit kemarin, kita setelah membaca surah Al-Infitar, surah Takwir, surah Abasa, maka di akhir pelajaran tersebut terdapat hukum bacaan mim sukun yang mana kalian semuanya sudah mencatat. Ada 3 hukum bacaan mim sukun. Yang pertama adalah idgham mimi, yang kedua adalah ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Ini tulisannya Bu Nurul jadi berubah begini ya. Oke, nanti akan Bu Nurul perbaiki. Nah, idgham mimi itu terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mim. Bacaan ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Dan yang ketiga, bacaan idhar syafawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, yang mana kemarin kita sudah menyebutkan huruf-hurufnya dari hamzah hingga ya. Nah, cara membaca hukum bacaan mim sukun. Idgham itu artinya masuk. Kita sudah pelajari waktu di kelas 4 bacaan mim sukun. Artinya sama. Idgham artinya masuk. Cara membacanya bagaimana? Memasukkan ke dalam huruf mim yang kedua dengan mendengung. Jadi, kalian mesti dengungkan dulu ya. Bacaan yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya adalah samar-samar, adapun syafawi artinya adalah 2 bibir. Cara membacanya samar-samar dengan mendengung juga, sama dengan idgham mimi. Bacaan yang ketiga idhar syafawi. Idhar artinya jelas. Cara membacanya, bacaan ini dibaca jelas satu ketukan
datang pada home visit periode pertama sudah mempraktekkan bersama-sama. Oke, ini adalah tugas, yang mana tugas ini sudah kalian kerjakan ketika home visit kemarin. Bu Nurul ingatkan untuk kembali mencatat ya. Jika kemarin ada yang ketinggalan mencatat, maka ini Bu Nurul ulang materinya, kalian bisa kembali mencatat, memperbaiki catatan yang kemarin belum rapih bisa dirapikan karena buru-buru mungkin ya nulisnya. Oke anak-anak, demikian tadi adalah materi home visit kita periode pertama. Bu Nurul hanya mengulang dan mengingatkan, serta pesan Bu Nurul kalian memperbaiki catatannya. Ketika memperhatikan video ini, kalian mesti dengan membuka Al-Quran dan membuka catatannya. Baiklah anak-anak, Bu Nurul akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.